Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Kembali lagi sama kakak. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 9 tentang teks fiksi. Simak baik-baik ya. Adik-adik, tahukah kamu apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan khayalan, imajinasi, angan-angan, fantasi, rekaan penulis atau pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Contoh teks fiksi adalah cerita pendek, novel, dongeng, atau roman. Kemudian, pengertian dari novel adalah sebuah karya fiksi prosa atau karangan bebas yang tertulis dan naratif. Selanjutnya, pengertian dari cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah prosa narasi fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya atau hanya memiliki satu permasalahan utama atau konflik. Pengertian dari roman adalah sebuah prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa bahkan sampai meninggal dunia. Yang terakhir adalah pengertian dari dongeng. Dongeng adalah cerita turun-temurun dari nenek moyang yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kejadian pada dongeng terkesan sebagai kejadian yang sesungguhnya. Namun, pada dasarnya, dongeng adalah cerita fiktif dan imajinatif. Misalnya binatang dan tumbuhan yang bisa berbicara seperti manusia. Berikutnya kita pelajari tentang unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Unsur-unsur yang pertama ada tema. Artian dari tema adalah gagasan dasar umum sebuah karya sastra yang terkandung di dalam cerita. Contoh tema: pendidikan, kesehatan, kejujuran, kedisiplinan, politik, persahabatan, cinta kasih, perdamaian, dan lain-lain. Unsur yang kedua ada tokoh atau penokohan. Artian dari tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Pengertian dari penokohan adalah teknik atau cara menampilkan tokoh. Berikut macam-macam penokohan. Yang pertama, protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik, biasanya menjadi tokoh utama. Yang kedua, antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat buruk. Yang ketiga, tritagonis, yaitu tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Yang keempat, detragonis dan foil, tokoh pembantu protagonis dan pembantu tokoh antagonis. Dan yang terakhir, figuran, yaitu tokoh yang melengkapi jalan cerita, yang mempunyai sifat lucu dan menyenangkan. Unsur yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah urutan kejadian dalam cerita. Rangkaian peristiwanya terjadi saling berhubungan. Berikut alur cerita dibedakan menjadi 3. Yang pertama, alur maju, yaitu peristiwa disajikan secara urut dari awal hingga akhir atau dari kecil hingga besar. Yang kedua, alur mundur, yaitu kilas balik peristiwa ditampilkan dari tahap akhir atau tengah baru kemudian menuju tahap awal. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yaitu peristiwa ditampilkan menggunakan gabungan alur maju dan alur mundur. Unsur yang keempat adalah latar atau setting. Pengertian latar atau setting, yaitu segala keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang terjadi dalam cerita. Latar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, latar waktu. Contohnya, sekarang, tahun 1945, pukul 6 pagi, tengah malam, pagi buta, siang bolong, senja, zaman purba, dan lain-lain. Yang kedua, latar tempat. Contohnya, di atas meja, di dalam saku, ruang kelas, halaman sekolah, halte,
terminal, gudang, jalan raya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, latar suasana. Contohnya, riuh, ramai, sunyi, sepi, mencekam, hening, gembira, sedih, cemas, dan lain-lain. Yang kelima adalah watak atau perwatakan. Watak adalah sifat dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Watak tokoh dapat diketahui dari 1. Disampaikan secara langsung oleh penulis. Contohnya, dahulu hiduplah seorang petani yang baik. Yang kedua, kalimat yang menunjukkan kebiasaan tokoh. Contohnya, meskipun berasal dari keluarga yang berada, ia tetap mau berteman dengan siapa saja. Bahkan tak jarang ia bermain bersama anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Contohnya, aku mengenal Dito sebagai sosok yang ramah dan dermawan, kata Faiz. Yang keenam adalah konflik. Konflik yaitu permasalahan yang dihadapi oleh tokoh cerita. Konflik dibagi 6 macam. Yang pertama, konflik individu dengan dirinya sendiri. Yang kedua, konflik individu dengan individu lain. Yang ketiga, individu melawan masyarakat. Yang keempat, individu berhadapan dengan alam. Yang kelima, individu dengan adi kodrati atau seputar hantu, film fantasi dengan kekuatan supranatural. Yang keenam, pertentangan individu dengan teknologi. Unsur yang ketujuh adalah klimaks. Klimaks artinya titik puncak konflik dalam suatu cerita. Anti klimaks adalah suatu masalah dalam cerita tersebut sudah mulai ada jalan penyelesaiannya atau penurunan masalah dalam cerita dari keadaan yang paling genting berangsur-angsur hilang. Yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis melalui cerita yang ia buat. Amanat bisa disampaikan secara langsung atau tersurat atau jelas, ataupun tidak langsung, tersirat atau tersembunyi. Yang kesembilan adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dapat berupa orang pertama yang ditandai dengan kata aku, orang kedua yang ditandai dengan kata kamu, orang ketiga yang ditandai dengan kata dia atau mereka. Unsur intrinsik yang ke-10 adalah kesatuan. Unsur intrinsik yang ke-11 adalah logika, unsur yang ke-12 penafsiran, dan unsur yang ke-13 adalah gaya. Berikutnya kita akan belajar tentang menyusun cerita fiksi. Cerita fiksi dapat disusun melalui 3 cara. Yang pertama, berdasarkan urutan potongan gambar. Berdasarkan urutan potongan gambar dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Amatilah potongan gambar yang disajikan. Perhatikan objek-objek yang ada pada potongan gambar. Yang kedua, perhatikan setiap unsur dalam potongan gambar, misalnya tokoh, latar tempat, latar waktu, dan suasana dalam potongan gambar. Ketiga, jika potongan gambar tersusun secara acak, susunlah potongan gambar tersebut agar kamu mudah menggabungkan setiap gambar. Keempat, hubungkan semua unsur dalam potongan gambar sesuai dengan imajinasimu. Usahakan tidak ada unsur yang terlewat agar cerita yang kamu buat tetap runtut. 2. Menyusun cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman pribadi, yang dapat kamu jadikan cerita fiksi dapat berupa pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, atau mengharukan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama,
menentukan pengalaman yang akan diceritakan. Kedua, menentukan judul. Ketiga, membuat poin-poin peristiwa. Keempat, membuat kerangka cerita. Kelima, menuliskan cerita berdasarkan pengalaman pribadi. Cerita berdasarkan pengalaman pribadi, isi ceritanya dapat kita susun dalam bentuk kerangka cerita terlebih dahulu. Kerangka tersebut bisa dibuat bahkan terlebih dahulu. Yang ketiga, menyusun cerita fiksi berdasarkan gambar berseri. Gambar berseri adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Gambar berseri merupakan bentuk visual dari teks narasi. Dalam gambar berseri terdapat cerita dari peristiwa yang dialami oleh suatu tokoh secara berurutan. Langkah-langkahnya: 1. Perhatikan gambar. Kedua, temukan gagasan pokok yang terdapat pada gambar tersebut. Misalnya terdapat 4 gambar berseri. 1 gambar dapat ditemukan, 1 gagasan pokok. Gagasan pokok tersebut dapat kamu kembangkan menjadi paling sedikit 1 paragraf. Dengan kata lain, jika ada 4 gambar berseri, kamu dapat membuat cerita fiksi yang mempunyai paling sedikit 4 paragraf. Ingat, setiap paragraf yang kamu kembangkan harus berkaitan dan runtut. Dengan begitu, pembaca akan senang dan memahami cerita yang kamu buat. Berikutnya, mengaitkan cerita fiksi dengan pengalaman pribadi. Cerita fiksi dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang yang belum tentu terjadi di dunia nyata. Namun, seringkali cerita fiksi tersebut terdapat kemiripan cerita dengan pengalaman pribadi seperti jalan cerita atau watak tokoh yang diceritakan. Selain memiliki persamaan, kadangkala sebuah cerita fiksi dapat memiliki perbedaan. Contohnya, tempat terjadinya peristiwa, nama tokoh dalam cerita atau waktu dalam cerita. Sampai di sini ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa rajin-rajinlah dalam membaca, karena membaca adalah jendela dunia.